KPK menunjukkan sejumlah barang bukti dugaan suap pengadaan barang atau jasa terkait bansos penanganan COVID-19 di Kementerian Sosial. Sejumlah barang bukti yang diperlihatkan oleh KPK adalah uang senilai 14,5 miliar rupiah yang terdiri dari pecahan mata uang rupiah, dolar Amerika, dan pecahan uang dolar Singapura. Partai politik yang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dari data Komisi Anti Rasuah, diprediksi lebih dari 60% kasus korupsi yang diproses KPK merupakan politisi yang menempati posisi sebagai wakil rakyat hingga kepala daerah. Kejaksaan Agung mengumumkan adanya tersangka baru dalam kasus mega skandal PT Asuransi Jiwasraya Persero, dan ada 1 pejabat otoritas jasa keuangan dan 13 manajer investasi besar yang diduga terlibat lebih dari 12 triliun rupiah. Usai tiba di Bengkulu, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Zulkarnain Muin langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Bengkulu. Zulkarnain merupakan buronan paling dicari tim Kejaksaan Tinggi Bengkulu selama 5 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menahan tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang Andi Zulkarnain Malarangeng atau Coel Malarangeng. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Coel sempat menyebut sejumlah pihak yang menikmati uang proyek Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Tingginya permasalahan korupsi yang tidak kunjung terselesaikan dengan baik. TII merilis data Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index di Indonesia pada tahun 2019. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini berada di angka 40 dengan nilai tertinggi 100. Dampak kerugian negara akibat korupsi yang menghambat prinsip good governance. Dana yang menjadi kerugian negara seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan gedung sekolah, fasilitas umum, kesehatan masyarakat, UMKM, dan lain sebagainya. Teori penyebab korupsi menurut Jack Bolen-Ghosn teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Adam Smith menyebut manusia sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, yaitu makhluk yang cenderung tidak pernah merasa puas dengan apa yang diperolehnya dan selalu berusaha secara terus-menerus dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep kurikulum pendidikan yang kami gagas. Yang pertama adalah silabus pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada sektor akademis, namun menekankan pada sektor skill dan moral. Yang kedua, yaitu menjadikan pendidikan agama dan karakter yang menekankan pada moral, integritas, dan kejujuran sebagai dasar utama dari kegiatan belajar mengajar pada setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga adalah diadakannya sistem tes kejujuran dan integritas pada tahapan-tahapan akhir jenjang pendidikan, yaitu pada kelas 6, 9, dan 12. Dengan meningkatkan integritas dan kejujuran SDM di Indonesia, maka permasalahan korupsi akan mampu teratasi dari akar permasalahannya. Banyak aspek-aspek bidang pekerjaan yang mulai menekankan pada pentingnya etika dan moral seseorang terhadap kepintaran seseorang. Konsep kurikulum pendidikan yang kami tawarkan melihat dari ketidakberhasilan hukuman-hukuman yang diberikan bagi koruptor. Hukuman sebaik apapun, apabila berbicara tentang tindakan korupsi, maka semua hanya bermuara kepada kejujuran dan integritas seseorang. Melihat tindakan korupsi yang justru merugikan banyak aspek, serta menghambat good governance dan clean governance, maka tidak ada jalan terbaik selain Indonesia mampu meningkatkan indeks integritas dan kejujuran SDM-nya. Dengan ini, kami berharap permasalahan korupsi di Indonesia dapat segera terselesaikan.